Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Febri dan Rani Official by Sahabat CPNS. Oh ya teman-teman, pada video kali ini kami akan bahas mengenai siap-siap pendaftaran CPNS dan P3K 2021 akan segera dimulai. Jadi teman-teman nanti pastikan teman-teman ikutin video ini sampai selesai ya, supaya nanti apa yang kami sampaikan bisa dicerna dengan baik. Oke, selamat menonton. Oke teman-teman, langsung kita mulai ya informasinya, bahwa di sini di website Kemenpan RB atau Menpan ini pendaftaran segera dibuka berikut pedoman pengadaan CPNS, P3K Guru dan P3K Jabatan Fungsional tahun 2021. Pada kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Menpan RB melalui streaming YouTube terkait sosialisasi peraturan pengadaan ASN tahun 2021 Permenpan RB nomor 27, 28, 29 tahun 2021. Ini akan kita sampaikan beberapa hal penting ataupun poin-poin penting bagi teman-teman yang kemarin tidak mengikuti acara live-nya. Jadi insya Allah info yang kami sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terdapat beberapa poin penting yang perlu dipahami oleh pejuang CASN 2021. Poin pertama, telah terbit 3 peraturan Menpan RB terkait dengan CASN 2021. Yang pertama itu adalah Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 terkait dengan pengadaan pegawai negeri sipil. Yang kedua, Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021, serta yang ketiga itu Permenpan RB nomor 29 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional. Nah, untuk jumlah formasi yang paling besar itu diperuntukkan untuk guru P3K yaitu 531.000, kemudian P3K non guru 20.970 dan CPNS sebanyak 80.961. Di sini juga dijelaskan bahwa untuk Permenpan RB nomor 28 itu sifatnya berlaku tahun ini, yakni tahun 2021. Sementara untuk Permenpan RB nomor 27 dan 29 diharapkan bisa multi-year. Nah, untuk tahun ini teman-teman, selain formasi umum juga ada formasi khusus, yakni putra-putri Papua, diaspora, dan lain sebagainya. Nah, untuk ketentuan pengadaan CPNS itu kurang lebih masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Kecuali untuk beberapa formasi yang disebutkan di sini seperti dokter, dokter gigi dengan pendidikan dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter pendidikan klinis, pendidik klinis maksud kami, dosen, peneliti, mereka saya dengan kualifikasi pendidikan strata 3 atau dokter. Dikatakan bahwa tahun ini seleksi CPNS, P3K, jabatan fungsional dan P3K guru akan dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Jadi teman-teman itu hanya bisa mendaftar di salah satu dengan ketentuan satu instansi, satu formasi, satu jabatan yang dilamar. Jadi tidak bisa mendaftar P3K juga mendaftar di CPNS juga nggak bisa. Misalkan mendaftar di formasi ini ternyata mendaftar juga di formasi B kayak gitu, nggak bisa. Nah, untuk SKD, maksud kami untuk CPNS itu akan menjadi 3 tahap ya seleksinya: administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Nah, untuk ketentuan itu semuanya menggunakan CAT BKN. Nah, untuk ketentuan P3K teman-teman di sini usia minimal 20 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Begitu. Nah, teman-teman, untuk jabatan untuk P3K jabatan fungsional itu akan dilakukan secara daring untuk pelamarannya dengan proses pengunggahan dokumen serta syarat elektronik. Begitu. Yang diujikan itu adalah materi mengenai manajerial, sosiokultural, sama satu lagi tadi disebutkan juga bahwa selain itu ada materi juga terkait dengan kompetensi teknis dan wawancara, begitu ya teman-teman.
Untuk detailnya kisi-kisi P3K sudah kami bahas di video kami sebelumnya. Nah, ini untuk pesertanya itu yaitu THK 2 kategori non guru non ASN yang mengajar di sekolah negeri, habis itu guru swasta. Yang keempat itu adalah lulusan pendidikan ataupun memiliki sertifikat yang sesuai kayak gitu. Nah, teman-teman, nanti peserta yang bisa mengikuti kompetisi 1 hanya THK 2 dan guru non ASN di sekolah negeri. Sedangkan untuk seleksi kompetensi 2 tahap kedua itu boleh diikuti peserta yang tidak lulus tahap 1 ditambah dengan guru swasta dan lulusan PPG. Nah, untuk seleksi ketiga itu boleh diikuti peserta yang belum lulus di tahap seleksi kompetensi kedua. Jadi akan ada akan ada 3 gelombang. Jadi 1, 2, dan 3. Untuk CPNS dan P3K jabatan fungsional itu akan dilakukan oleh Panselnas dengan mempertimbangkan kesiapan secara teknis dari tim pelaksana di BKN serta panitia seleksi instansi masing-masing. Nah, sementara pelaksanaan seleksi P3K guru pada instansi daerah akan dikoordinir oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Begitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini kita karena banyak sekali teman-teman kita yang nanya terkait dengan program yang bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri menjadi pejuang CASN, baik itu CPNS maupun P3K. Ini ada salah satu website yang menyediakan berbagai fitur untuk membantu teman-teman menghadapi CPNS dan P3K. Ini untuk CPNS dulu ya. Di sini terdapat fitur materinya udah lumayan lengkap ya, dan akan selalu diupdate sesuai dengan kisi-kisi begitu ya. Nah, untuk materi TIU-nya teman-teman bisa lihat di sini ada materi berbentuk video dan ada materi berbentuk file PDF. Jadi teman-teman juga bisa buka dan juga bisa di print out. Jadi teman-teman bisa benar-benar mendapatkan kesan belajar selain online, juga bisa mendapatkan print outnya nanti dengan teman-teman mendownloadnya ya. Begitu. Ini video-videonya. Oke. Selanjutnya itu untuk materi TKP, kita lihat ya teman-teman. Oke. Sini udah teman-teman tinggal baca dan buka. Insya Allah nanti bisa bermanfaat nanti untuk persiapan CPNS-nya. Selanjutnya teman-teman kita akan lihat lagi fitur lainnya, yaitu fitur latihan SKD, di mana fitur latihan SKD ini ditujukan bagi teman-teman yang mau belajar tapi waktunya sangat singkat, mungkin lagi istirahat di kantor dan lain sebagainya. Teman-teman tetap bisa baca-baca di sini dengan mengerjakan tryout dan lihat pembahasannya. Itu sudah dibagi TWK, TIU, dan TKP, nanti lengkap dengan pembahasan serta statistik detailnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang TKP. Nah, untuk TKP begini ya teman-teman, masing-masing untuk latihan soal itu adalah 10 soal, dilengkapi dengan pembahasan dan detail pembahasan serta statistik begitu. Nah, untuk tryout premiumnya itu masing-masing sudah 110 soal, dimana untuk TKP itu 45 soal. Nah, untuk TKP anti radikalisme sedang dalam proses input dan verifikasi soal oleh tim kami. Nah, untuk P3K begini ya teman-teman, nanti fasilitasnya materi latihan P3K dan tryout P3K. Jadi teman-teman bisa baca dan bisa print out juga untuk modul-modulnya. Jadi untuk yang tersedia itu guru-guru seperti itu ya. Nah, ini untuk list tryoutnya sosiokultural, manajerial, sama kompetensi teknis serta wawancara teman-teman udah kami siapkan semua. Tinggal nanti teman-teman pelajari dan pahami satu persatu dan insya Allah akan bermanfaat. Nah, bagi yang mau daftar itu nanti langsung aja ke akses.sahabatcpns.com. Nanti setelah masuk ke akunnya lalu ke menu pusat langganan nanti di sini. Nah, untuk kode vouchernya teman-teman silakan masukkan aja sahabat CPNS.
itu nanti akan mendapatkan potongan 24.000 jika menggunakan kode referral dan kode voucher. Nah, jadi teman-teman nanti semoga apa yang kami sampaikan itu bisa manfaat, dan semoga teman-teman bisa menjadi CSN tahun 2021. Semangat dan sukses selalu.